Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, Opa Oma yang dikasihi Kristus. Selamat pagi, kita patut bersyukur untuk kasih pimpinan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, anak-anaknya. Nah, pagi ini kita bertemu kembali dalam program untuk membaca Alkitab sesuai dengan SPU. Nah, pemberitaan firman pagi ini, Jumat 30 April 2021 terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai dengan 13. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Eri Basyah dari GPIB Jemaat Bahtera Iman Ciputat, Banten. Baik, sebelum kita membaca firman, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di surga, puji syukur dan terima kasih kami naikkan kehadiran-Mu yang kudus untuk pimpinan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Pagi ini kami para lansia-Mu akan membaca firman Tuhan. Oleh karena itu kami mohon urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti akan kehendak Tuhan di dalam firman yang kami baca, sehingga kami dapat lakukan itu di tengah aktivitas kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu siap menerimanya. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur pada Allah Bapa di surga. Amin. 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 13 dengan pokok perikop, Yerusalem luput dari tangan Sanherib. Saya bacakan. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannyalah pakaiannya dan diselubunginyalah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnyalah juga Eliakim, kepala istana, Sebna, panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam, dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur, tuannya, untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Ketika pegawai-pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanmu, beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur, untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Ketika juru minuman agung pulang, didapatinyalah Raja Asyur berperang melawan Libna, sebab sudah didengarnya bahwa raja telah berangkat ke Lakis. Dalam pada itu raja mendengar tentang Tirhaka, raja Ethiopia, berita yang demikian. Sesungguhnya ia telah keluar berperang melawan engkau. Maka disuruhnyalah kembali utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan, beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia, Raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau percayai itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar
tentang yang dilakukan raja-raja Asyur kepada segala negeri, bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Sesudah para allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gozan, Haran, Rezef, dan Bani Eden yang di Telasar, di manakah raja negeri Hamat dan Arpad, raja kota Sefarwaim, raja negeri Hena dan Iwa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi Kristus, kita akan mendengarkan renungan sesuai dengan Sabda Bina Umat. Nah, di dalam Sabda Bina Umat, renungannya diberi judul Menghadapi Raksasa. Ya, penulis ungkapkan sebuah film layar lebar bernuansa rohani yang berjudul Facing the Giants, menghadapi sang raksasa, mengisahkan tentang sebuah tim olahraga rugby. Nah, tim ini selama dilatih oleh Grant Taylor belum pernah memenangkan pertandingan selama 6 tahun. Dan semakin berat, tak kalah pemain andalan mereka justru berpindah ke tim lawan. Nah, Bapak Ibu, suatu ketika Taylor menyadari bahwa ada seorang lelaki tua yang tiap hari berdoa di loker sekolah. Ya, dari situ ia tersadarkan bahwa ada Tuhan yang penuh kuasa. Dan semangatnya bangkit kembali. Dan semangat itulah yang kemudian ia teruskan kepada timnya sampai akhirnya mereka memenangkan turnamen tersebut. Nah, Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi Kristus, dalam bacaan kita, Hizkia kini menghadapi tantangan besar. Asyur menyerang Yehuda dan merebut kota-kota berkubu. Hanya menyisakan Yerusalem. Raja Asyur, Sanherib, menebarkan teror untuk menimbulkan rasa takut terhadap kalangan istana. Tetapi dengan sengaja mereka juga menggunakan bahasa Yehuda agar didengar oleh rakyat. Asyur juga mencela Tuhan karena belum ada ilah bangsa manapun yang sanggup mengalahkan Asyur. Ya, tujuan teror ini adalah agar Yehuda meninggalkan Tuhan dan tunduk sepenuhnya kepada Asyur. Di tengah kondisi terpuruk, Hizkia pergi ke rumah Tuhan. Ia juga menyuruh utusan kepada Nabi Yesaya untuk meminta petunjuk. Dan Yesaya memberi pesan firman Tuhan bagi mereka agar mereka jangan takut terhadap Asyur. Nah, Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi Kristus, apa raksasa yang sedang kita hadapi saat ini? Apakah itu pandemi COVID-19? Apakah itu resesi ekonomi? Ataupun ketidakpastian hari depan? Ingatlah bahwa Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya terpuruk. Mari carilah Tuhan dan mohonlah hikmat-Nya yang menuntun kita menghadapi raksasa-raksasa kehidupan yang mungkin terlihat menakutkan, tetapi kuasa Tuhan melampaui segala keterbatasan kita. Dalam hikmat dan hormat yang terpusat kepadanya, biarlah sanubari kita menerima peneguhan dan penguatan. Karena itu, bangkitlah dan janganlah takut. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Demikian jauh renungan yang kita dengar. Bapak, Ibu yang dikasihi Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, syukur, dan terima kasih Bapa, kami boleh naikkan kehadiran-Mu yang kudus. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan kami, mengingatkan kami
agar kami tidak takut menghadapi kehidupan ini, karena kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu melebihi segala kuasa-kuasa yang ada di tengah kehidupan ini. Karena itu kami percaya kasih setia Tuhan boleh memimpin kami menghadapi segala tantangan-tantangan kehidupan. Kasih Tuhan memberkati para pemimpin kami, bangsa dan negara kami dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 yang sedang ada di tengah bangsa negara kami dan di dunia ini, dalam proses pemberian vaksinasi kepada seluruh rakyat, terutama kepada lansia. Tuhan memberkati dan menolong para pemimpin bangsa negara kami dalam menghadapi tantangan, pergumulan yang ada di tengah usaha untuk mengangkat kapal ataupun pesawat kapal selam yang tenggelam, sehingga semuanya dapat teratasi. Tuhan memberi hikmat yang daripada Tuhan menyertai bangsa negara kami, para pemimpin kami semuanya, di mana kami boleh dihadirkan di tengah-tengah kehidupan ini. Ini doa kami Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan dengar dan sambut doa kami, semuanya kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Kristus, demikian pemberitaan firman Tuhan. Kasih setia Tuhan menyertai kita semua, anggota lansia yang ada di jemaat kita masing-masing. Terpujilah Kristus, salam sehat semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tetap semangat. Pelayanan Sebar dan bijak.